Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 28 Februari 2021 dengan judul Kita Tidak Akan Mengingini. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada saat ini, saya mengajak untuk kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kebaikan kemurahan Tuhan sudah jaga pelihara kami sepanjang malam tidur kami. Pagi ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala aktivitas dan pelayanan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah mulia hamba pada saat ini, karena kami siap untuk mendengarkannya. Ampuni kami Tuhan, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Mari kita ikuti penjelasannya. Hukum yang terakhir mencela keinginan. Segala keinginan yang bersifat mementingkan diri, setiap kadar perasaan tidak puas, tiap-tiap perbuatan hendak beroleh keuntungan yang berlebihan, setiap usaha memuaskan hati dengan mementingkan diri, yang bekerja untuk menguatkan dan memperkembangkan tabiat yang akan menghancurkan keserupaan dengan Kristus dalam manusia dan menutup pintu gerbang kota Allah terhadap manusia. Apabila malaikat-malaikat datang hendaknya melayani orang-orang yang akan menjadi ahli waris keselamatan dan menyaksikan pertunjukan kekikiran, pertunjukan keinginan mencari keuntungan yang berlebih-lebihan dan mencari keuntungan sendiri atas kerugian orang lain. Malaikat-malaikat itu pergi dengan duka cita. Tidak ada cara lain di mana Tuhan dapat dimuliakan dengan lebih baik dan kebenaran dihormati setinggi-tingginya daripada bagi orang-orang yang tidak beriman melihat bahwa kebenaran telah mengerjakan suatu pekerjaan yang besar dan baik atas hidup orang-orang yang secara alami tamak dan pelit. Kalau sekiranya dapat dilihat bahwa iman orang-orang yang begitu mempunyai suatu pengaruh yang membentuk tabiat mereka, mengubahkan mereka dari orang-orang yang sangat kikir, mementingkan diri sendiri, suka mencari laba yang berlebih-lebihan, dan menggemari uang, menjadi orang-orang yang suka berbuat baik, yang mencari kesempatan-kesempatan untuk menggunakan kekayaannya dalam usaha memberkati orang-orang yang perlu diberkati, melawat perempuan-perempuan janda dan anak yatim piatu dalam kesengsaraannya, dan yang menjaga dirinya suci dari dunia ini. Itulah kelak suatu bukti bahwa agama mereka itu tulen adanya. Barang siapa mengaku sedang menunggu dan berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhannya, seharusnya jangan mempermalukan pengakuan mereka oleh bersendah gurau dalam perdagangan dan bertahan untuk sen yang terakhir. Buah yang demikian tidak bertumbuh atas pohon umat Kristen. Hukum yang ke-10 memukul tepat pada akar segala dosa, melarang keinginan yang bersifat mementingkan diri, yang daripadanya terpancar perbuatan yang jahat. Orang yang di dalam penurutan kepada hukum Allah menahan diri dari menuruti keinginan bahkan keinginan jahat terhadap kepunyaan orang lain, tidak akan bersalah tentang suatu perbuatan salah terhadap sesamanya. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih
Oleh karena kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami agar kami jangan menginginkan barang yang bukan milik kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, seluruh menteri dan stafnya. Hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini boleh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami juga menyerahkan para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, puskesmas yang ada di Indonesia. Tuhan lindungi, pelihara mereka. Curahkan pengetahuan sorga dan dedikasi di dalam pelayanan, karena di tengah-tengah pandemi saat ini banyak orang sangat membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Kami teringat guru-guru kami, kepala sekolah dan semua siswa. Tuhan, mereka juga bergumul karena mereka harus belajar dari rumah. Begitu banyak kesulitan, tantangan, masalah yang harus mereka hadapi. Namun kami percaya bahwa Tuhan akan menolong dan membantu mereka senantiasa. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat dimanapun mereka berada. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu untuk mereka memiliki semangat di dalam pelayanan. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan, lindungi, pelihara mereka, berikan kekuatan, kesehatan, dan juga hikmat pengetahuan sorga agar dapat menjalankan roda pelayanan mereka boleh sesuai dengan petunjuk Tuhan. Kami teringat juga Tuhan, Engkau memberkati juga akan para pendengar yang setia dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi dan pelihara mereka. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, biarlah mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.